Dibeli dengan harga mahal dan diproyeksi bakal bersinar, tapi nyatanya malah jadi gorengan pecinta sepak bola. Siapa aja kira-kira yang bakal dan harus di-roasting? Pemain mahal yang gagal bersinar di Premier League. Here we go. Mikhailo Mudryk didatangkan Chelsea dari Shakhtar Donetsk pada musim lalu seharga 70 euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Bukan harga yang kecil bila dibandingkan dengan penampilannya yang begitu minor pada musim lalu. Banyak spekulasi komentar dari netizen untuk pemain ini, dari mulai yang serius mengkritik sampai yang meledek dengan candaan. Tapi apakah permainan flop dari Mudryk hanya di awal musimnya saja? Atau bahkan doi emang gak bisa berkembang di Premier League? Karena dalam sebuah wawancara dia mengaku jika penampilan musim lalu adalah 20% dari dirinya dan akan dikerahkan semua kemampuannya di musim ini. Kasian, mana masih muda, orang kompleknya mah taunya di orang baik. Tapi iyain aja deh, siapa tahu bener. Next, Darwin Núñez bermain impresif bersama Benfica ketika berhadapan dengan Liverpool di Liga Champions, membuat Klopp terkesan dan memilih merekrutnya dengan seharga 75 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Nah, duit segitu kalau dibeliin Bittersweet by Najla, satu Twitter bisa kebagian. Meskipun banyak yang mengomentari permainannya karena tak sesuai ekspektasi, namun doi masih bisa mencetak 15 gol di semua kompetisi. Dan itu mungkin bagian dari proses adaptasi dari manusia serigala ini. Bersaing ketat bersama Erling Haaland pada perebutan top skor. Nggak bercanda. Tapi apakah di musim ini Núñez akan sering meraung mencetak banyak gol? Kita tunggu saja siapakah kira-kira capres terpilih 2024. Antony bermain mengesankan bersama Ajax Amsterdam membuat harga dari Antony melambung, dan The Red Devils tertarik untuk memboyongnya seharga 95 euro atau sekitar 1,56 triliun rupiah. Dengan harga yang tidak murah, Antony mempunyai tugas di United sebagai gangsing tanah dari Brazil. Gol debutnya ke gawang Arsenal di musim lalu membuat fans United mempunyai harapan. Harapan indah regensi di Jawa Barat. Perumahan ini bisa menjadi alternatif kalian? Tapi dengan penampilan yang banyak komentar miring terhadapnya, Antony masih bisa mencetak 11 gol di semua kompetisi. Dengan ini, Antony sejajar bersama Ramadan Sananta, pemain PSM Makassar musim lalu. Next, yang terbaru di musim ini nih, ada dua barang reject dari si London Biru. Mason Mount yang direkrut United dengan 64 juta euro termasuk add-ons, dan Kai Havertz dengan 70 juta euronya. Ya, tapi kan meskipun masih baru gabung ke United dan Arsenal, tapi permainan Mount sama Kai di awal musim ya kalian tahu sendiri kan. Maksudnya bukan jelek, tapi lebih ke kacau, linglung, atau Nah, apakah si Biru London ini paling jago soal jual pemain? Eits, tahan dulu. The Blues juga punya pemain yang satu ini nih. Moises Caicedo yang dibeli seharga 115 juta euro. Yaelah, baru beberapa laga juga bang. Eits, Antony aja yang nyekor di debutnya. Apa doi gacor? Lebih gacor Yacob Sayuri, bos. Tapi kalian nonton kan 3 pemain ini di pertandingan awal? Sumpah lucu banget. Oke, siapa tim yang suka bikin mubazir di transfer window versi kalian? Atau ada tambahan pemain yang harusnya kena roasting juga? Coba tulis di kolom komentar. Karena emang bener kan sesuai fakta kalau pemain-pemain yang barusan dibahas, pemain yang pada flop. Atau bahkan ada yang gak setuju. Tulis pendapat kalian, kita debat lah. Next, kira-kira apa sih yang harus di roasting? Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye!